Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakan namamu sebagai pakaianmu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan Hamba sampaikan kepada umatmu. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu terambil di dalam Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38, yang menceritakan bagaimana Yesus berjalan berkeliling dari semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan dia memberitakan Injil Kerajaan Sorga sambil menyembuhkan mereka yang lemah, mereka yang dalam keadaan sakit. Dan ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan dia berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Untuk itu di dalam ayat yang ke-38 dia berkata, untuk itu mintalah kepada yang empunya tuaian untuk dia memberikan penuai. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita akan tugas utama yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Tugas utama saya dan saudara adalah misi yang Allah berikan kepada kita. Tugas utama saya dan saudara adalah amanat agung. Yesus berkata, tuaian banyak, tetapi penuai sedikit. Untuk itu, pada hari-hari ini, Tuhan sangat memerlukan penuai-penuai pada akhir zaman. Tuhan memerlukan mereka yang bersyukur karena sudah diselamatkan, sudah disembuhkan, sudah mengalami mujizat untuk menjadi penuai di akhir zaman. Kalau saudara membaca di dalam pelayanan Tuhan yang membuat banyak mujizat, contohnya bagaimana orang yang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan. Dia memberi pesan kepada mereka untuk jangan memberitahukan kepada siapapun apa yang terjadi atas mereka. Tetapi karena luapan syukur, karena mereka sudah disembuhkan, akhirnya mereka memasyurkan, menceritakan kepada banyak orang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Demikian juga kalau kita melihat di dalam kisah bagaimana orang yang kerasukan legion, bagaimana ketika dia ingin mengikuti Yesus, Yesus berkata, pulanglah ke kampungmu dan ceritakanlah bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepadamu. Artinya Tuhan menyuruh dia untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, karena Tuhan sudah menyelamatkan dia dari begitu banyak setan. Demikian juga dalam cerita-cerita yang lain, orang yang mengalami mujizat, orang yang mengalami kesembuhan, mereka menceritakan, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan itu. Tuhan berbuat mujizat dalam kehidupan mereka. Seorang wanita juga dalam Yohanes pasal yang keempat, bagaimana setelah dia dijamah, dia dilawat oleh Tuhan, dia pergi menceritakan kepada orang-orang yang ada di kampungnya bahwa Yesus adalah Mesias, dan orang-orang itu akhirnya percaya juga kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Kebenaran ini juga yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Dia sudah menyelamatkan saya dan saudara melalui kematiannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia sudah menyelamatkan, mengaruniakan kehidupan yang kekal kepada kita. Bahkan dia sudah memberkati kita dengan mujizat-mujizat, dengan kesembuhan, dengan rumah tangga yang diberkati, pekerjaan yang baik, jabatan yang baik, dengan harta kekayaan, dengan semua yang baik dia sudah karuniakan kepada kita. Untuk itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Tuhan terlalu baik, Tuhan sangat baik dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya kita akan melakukannya pada hari-hari ini. Dan yang menjadi kunci dari semuanya itu, mari seperti Yesus. Yesus dikatakan dia berjalan berkeliling dari semua kota dan desa. Kalau kita membaca dalam pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9, dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Kemudian dia menyembuhkan orang yang buta, orang yang kerasukan setan dia bebaskan. Kemudian juga dalam bagian sebelum dari perikop ini, bagaimana dia membuat orang yang bisu bisa berkata-kata dengan baik, bagaimana mereka akhirnya disembuhkan. Semua itu dia lakukan karena dia memiliki belas kasihan. Dia berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa ini. Untuk itu dia menyembuhkan mereka. Kemudian dia memberitakan kabar baik kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Inilah juga yang Tuhan kehendaki untuk saya dan saudara miliki.
Kolose pasal yang ketiga ayat ke-12 berkata, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kesabaran. Ini yang Tuhan inginkan, kita mengenakan karakter Kristus yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kesabaran. Karena dengan demikian maka kita akan menerima kuasa Allah. Tuhan akan mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Kita akan menjadi berkat, menjadi kesaksian. Sebab hanya orang-orang yang memiliki belas kasihan, orang-orang yang memiliki kerendahan hati, orang-orang yang memiliki kemurahan hati, itu akan dipakai oleh Tuhan. Sehingga ketika kita melihat orang yang banyak itu terlantar, kita berbelas kasihan dan kita memberitakan Injil, kita bersaksi kepada mereka, kita mengulurkan tangan menjadi berkat bagi mereka, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan baik saya, saudara, demikian juga dengan mereka yang kita layani, mereka yang diberkati melalui kehidupan saya dan saudara. Dan saya percaya tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ketika kita melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita, maka Tuhan akan menyertai, Tuhan akan meneguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Jiwa-jiwa akan disembuhkan, diberkati, mereka dipuaskan, bahkan mereka akan menerima kehidupan yang kekal ketika mereka beriman kepada Yesus. Jadikan Dia sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Dan saudara dan saya, firman Allah berkata, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan turun dalam hati dan pikiran saudara. Saudara dan saya akan mengalami kebahagiaan, akan mengalami sukacita, karena hanya dengan menjalankan misi daripada Allah ini, amanat agung ini, maka damai sejahtera itu akan memenuhi kita, karena kita berada dalam rencana Allah yang besar. Kita melakukan apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Dia sudah melakukan bagiannya. Dia berjalan berkeliling dari semua kota dan desa, menyembuhkan orang yang sakit dan memberitakan Injil. Dan puncaknya, Dia mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia menanggung dosa umat manusia. Dan Dia bangkit, Dia naik ke sorga. Dia menyediakan Roh Kudus, mengirimkannya kepada kita. Untuk itu Roh Kudus itulah akan menyanggupkan kita untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan dan berhasil. Itu juga akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan berhasil dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biar firman Tuhan ini memberkati kami, dan kami akan menjadi penuai-penuai pada akhir zaman ini. Kami akan mengerjakan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya 2000 tahun yang lalu. Kami akan terus meneruskan sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.